Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penyuluh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal yang berkaitan dengan kompetensi umum menyangkut dengan kepenyuluhan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa memperkaya tentang khazanah kepenyuluhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, dalam penyuluhan agama, menggunakan bahasa tubuh yang baik dapat A. mengalihkan perhatian audien, B. menunjukkan ketidaksungguhan dalam materi, C. memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan, D. mengurangi kredibilitas penyuluh, E. membuat audien merasa tidak nyaman. Dalam penyuluhan agama menggunakan bahasa tubuh yang baik dapat. Jawabannya adalah C. memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Sehingga bahasa tubuh yang positif ini lebih membuat komunikasi lebih efektif. Jadi jawabannya adalah memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Kalau cuma mengalihkan perhatian audien, itu tidak tercapai maksud daripada kepenyuluhan. Adapun menunjukkan ketidaksungguhan, ini lebih lagi mengurangi kredibilitas. Jadi bukan kemudian membuat audien merasa tidak nyaman. Juga bukan. Yang benar adalah memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Jawabannya adalah C. Soal yang kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan ciri komunikasi yang efektif? A. pesan yang disampaikan terlalu teknis dan sulit dimengerti. B. penyampaian pesan yang jelas dan dapat dipahami oleh audiens. C. komunikasi hanya terjadi melalui media sosial. D. penggunaan kata-kata yang rumit untuk menambah kesan profesional. E. penyampaian pesan tanpa feedback dari audiens. Jadi komunikasi yang efektif adalah B. komunikasi yang pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Ini komunikasi efektif. Jadi jawabannya adalah B. penyampaian pesan yang jelas dan dapat dipahami oleh audiens. Soal yang ketiga, dalam penyuluhan agama, menggunakan bahasa tubuh yang baik dapat A. mengalihkan perhatian audien, B. menunjukkan ketidaksungguhan dalam materi, C. memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan, D. mengurangi kredibilitas penyuluh, E. membuat audien merasa tidak nyaman. Dalam penyuluhan agama menggunakan bahasa tubuh yang baik dapat. Jawabannya adalah C, yaitu memperkuat dan memperjelas pesan yang disampaikan. Mengapa penting bagi penyuluh agama untuk menggunakan teknik aktif mendengarkan? A. untuk menunjukkan bahawa penyuluh tidak tertarik pada audien. B. untuk mendominasi percakapan dengan audien. C. untuk menunjukkan bahawa penyuluh mengabaikan masalah audien. D. untuk memastikan bahawa audien merasa dihargai dan pesan tersampaikan dengan baik. E. untuk menghindari pertanyaan dari audien. Teknik aktif mendengarkan, kenapa perlu bagi penyuluh? Jawabannya adalah membantu penyuluh untuk memastikan bahawa audien merasa dihargai dan
memahami pesan yang disampaikan. Jadi jawabannya adalah D, untuk memastikan bahwa audiens merasa dihargai dan pesan disampaikan dengan baik. Maka perlu adanya teknik aktif mendengarkan. Soal nomor 5. Seorang penyuluh agama sedang berbicara di depan audiens yang sebahagian besar adalah orang tua dan tidak terlalu pasif dengan teknologi. Bagaimana cara penyuluh menyampaikan materi dengan baik? A. Menggunakan banyak presentasi digital agar terlihat canggih. B. Menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami. C. Menggunakan istilah teknis dan bahasa yang rumit agar lebih serius. D. Mengabaikan audiens yang tidak mengerti teknologi. E. Menyampaikan materi melalui tulisan saja. Jawabannya adalah B. Menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami oleh orang tua yang tidak terlalu fasih dengan teknologi. Kalau dengan anak muda bisa, kalau dengan orang-orang yang sudah tua, ataupun era 90-an, 60-an, era 60-an mungkin perlu bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Seorang penyuluh agama menghadapi audiens yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti usia, pendidikan, dan budaya. Apa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan materi? A. Menggunakan pendekatan yang sama untuk semua audiens. B. Mengabaikan latar belakang audiens dan fokus pada materi. C. Sesuaikan cara penyampaian dan contoh agar relevan dengan audiens yang beragam. D. Menyampaikan materi dengan cara yang terlalu kompleks atau menantang audiens. E. Menyampaikan materi hanya dalam satu bahasa untuk memudahkan komunikasi. Jawabannya adalah C. Menyampaikan materi dengan cara yang terlalu kompleks agar menantang audiens. Penyesuaian cara penyampaian yang sesuai dengan latar belakang audiens akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Jadi soal di sini memang agak sama-sama dengan soal yang kemarin. Tapi di sini dijelaskan kata kuncinya adalah audiens yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti usia, pendidikan, dan budaya. Jadi yang ingin dijawab dari soal ini adalah menyampaikan materi dengan cara yang terlalu kompleks agar menantang audiens. Menggunakan pendekatan yang sama, ini jelas beda. Kemudian mengabaikan latar belakang audiens dan fokus pada materi, ini juga harus dilihat latar belakangnya. Kemudian menyesuaikan cara penyampaian dan contoh agar relevan dengan audiens yang beragam. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian menyampaikan materi hanya dalam satu bahasa, ini tentu tidak memudahkan komunikasi. Jadi yang benar, yang tepat dari soal ini, yang diinginkan dari soal ini adalah C, yaitu menyesuaikan cara penyampaian, ya. Menyesuaikan cara penyampaian dan contoh agar relevan dengan audiens yang beragam. Jadi bukan D. Kalau dia menyampaikan materi dengan cara yang terlalu kompleks agar menantang, ini kurang tepat. Yang tepat adalah C, menyesuaikan cara penyampaian dan contoh agar relevan dengan audiens yang beragam. Soal nomor 7. Mengapa penting bagi penyuluh untuk menghindari penggunaan jargon agama yang rumit dalam komunikasi dengan masyarakat awam? A. Agar pesan terdengar lebih intelektual. B. Agar komunikasi lebih pendek dan langsung. C. Agar audiens tidak merasa terintimidasi dan bisa memahami pesan dengan mudah. D. Agar audiens merasa bahwa materi tersebut hanya untuk kalangan tertentu. E. Agar audiens tidak banyak bertanya. Mana yang benar? Penyuluh untuk menghindari penggunaan jargon agama yang rumit dalam komunikasi awam. Jadi harus dihindari jargon tersebut. Kenapa? Jawabannya adalah C. Agar audiens tidak merasa terintimidasi
dan bisa memahami pesan dengan mudah. Jadi penggunaan bahasa yang mudah dipahami membantu audiens merasa lebih nyaman dan memastikan pesan sampai dengan jelas. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Dalam sebuah penyuluhan, seorang peserta tiba-tiba bertanya dengan nada keras dan mengkritik materi yang sedang disampaikan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyuluh? A. Mengabaikan pertanyaan dan melanjutkan materi. B. Merespon dengan santai, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan tetap tenang. C. Menjawab dengan nada yang sama untuk menunjukkan ketegasan. D. Membiarkan peserta berbicara panjang lebar tanpa interupsi. E. Mengakhiri sesi diskusi dan melanjutkan materi. Jawabannya adalah B. Merespon dengan tenang dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam, dapat meredakan ketegangan dan membuat audiens merasa dihargai. Maka jawabannya adalah B. Merespon dengan tenang dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan dapat meredakan ketegangan dan membuat audiens merasa dihargai. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif dalam konteks penyuluhan agama? A. Mengajak orang untuk bergabung dalam organisasi. B. Menyampaikan informasi tanpa mencoba mempengaruhi orang lain. C. Memberikan alasan atau argumen yang dapat mengubah pandangan atau sikap audiens. D. Memberikan ceramah yang panjang dan mempengaruhi audiens secara paksa. E. Mengajak orang untuk berdiskusi tentang agama tanpa ada tujuan tertentu. Komunikasi persuasif adalah jawabannya C. Memberikan alasan dan argumen yang dapat mengubah pandangan atau sikap audiens. Jadi ini jawabannya. Soal nomor 10. Seorang penyuluh agama merasa kesulitan untuk menjelaskan hukum agama yang kompleks kepada audiens dengan latar pendidikan yang rendah. Apa langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini? A. Menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan audiens di penyuluh. B. Menggunakan contoh konkret yang mudah dipahami dan analogi yang sederhana. C. Menghindari pembahasan topik tersebut sama sekali. D. Menghentikan penyuluhan dan melanjutkan nanti. E. Menyampaikan materi tanpa memperhatikan audiens. Ya, jawabannya adalah B. Menggunakan contoh konkret yang mudah dipahami dan analogi yang sederhana. Jadi apabila menjelaskan kepada audiens dengan latar belakang pendidikan yang rendah, itu harus dianalogikan penjelasannya supaya mudah dipahami. Soal nomor 11. Seorang penyuluh agama memberikan materi yang sangat kompleks tanpa memberikan kesempatan untuk audiens bertanya. Apa yang perlu diperbaiki dalam penyampaian materi tersebut? A. Menambahkan banyak informasi kompleks. B. Memberikan waktu untuk audiens bertanya dan berdiskusi. C. Mengurangi penjelasan untuk mempercepat penyuluhan. D. Mengabaikan pertanyaan dari audiens untuk fokus pada materi. E. Meminta audiens untuk mengerti tanpa perlu bertanya. Jawabannya adalah B. Memberikan waktu untuk audiens bertanya dan berdiskusi. Soal nomor 12. Dalam komunikasi dakwah, apa peran penting dari empati? A. Untuk memaksa audiens mengikuti apa yang disampaikan. B. Untuk memahami dan merasakan perasaan audiens sehingga dapat memberikan respon yang tepat. C. Untuk menghindari interaksi dengan audiens. D. Untuk memperlihatkan kepandaian penyuluh. E. Untuk mengendalikan audiens selama proses dakwah. Ya, jawabannya pasti yang lebih panjang dilihat, yaitu B. Empati. Nama saja empati. Kalau empati penting untuk menyesuaikan komunikasi dengan kondisi audiens agar lebih mudah diterima dan dipahami.
Itu empati. Jadi sifat empati itu untuk memahami dan merasakan perasaan audiens sehingga dapat memberikan respon yang tepat kepada audiens. Inilah beberapa tugas-tugas penyuluh yang harus diperhatikan pada saat pemberian penyuluhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton video ini, yang membagikan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjadi ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, baik P3K ataupun PNS. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.